taklim kita. Kaji baru terkait pemahaman dari waliullah arif billah bab 1. Jadi pemahaman koridornya sudah di atas tasawuf ya, dan rekod insyaallah. Agak susah tapi andung harus menyampaikannya karena banyak ayat-ayat yang tidak bisa dibahasakan secara bahasa awak ya. Arif billah bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'dah. Doa kita, Rabbi syarih sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ali robbana taqbainana wa baina qauminahu bihaqi wa anta khairul hatikin amma badu. Syahadatul masyayikh ulama al aija iwan ma rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Amma badu, al arif billah atau arif billah, pemahaman secara pengertiannya dulu adalah orang yang mempunyai tauhid sangat kuat, kepercayaan, tawakal, kepasrahannya kepada Allah kuat kali ya. Ini termasuk derajat waliullah di mana kehendak-hendaknya difana dalam kehendak iradahnya, difana ke dalam kehendak iradahnya. Sebab-sebab atau alasan lenyap di bawah kekuasaannya dan semua yang nampak meleleh pada cahaya terangnya penyaksiannya. Jadi itu bahasa makrifat. Makna ini jangan digamblangkan secara syariat ya sebaiknya ya, karena identik nanti pemahaman umat itu menjadi terakalkan, menjadi asbab akan terpengaruh ya. Ya. Jadi tingkat keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu kan beragam. Betul kan? Beragam. Ada keimanan seorang yang harus dirangsang. Ya. Zaman sekarang ada iman seorang harus dirangsang. Pas ada musibah baru beriman. Pas ada duit ada yang bisa beriman, ada yang tidak beriman. Betul kan? Nah. Dirangsang oleh sesuatu yang namanya ibarat, isyarat, rumus. Rangsangan iman itu 3. Ibarat, isyarat, rumus. Itu terdapat di luar dirinya. Ada orang yang beriman tanpa ada itu yang tadi. Tahu-tahu beriman. Itu iradah Allah. Limpah karunia, hidayah. Ya. Tapi kebanyakan orang beriman itu terkait dengan dari luar dirinya adalah dengan ibarat, isyarat, rumus. Nanti dong jelaskan. Ini jarang di luar dibahas. Ya. Tetapi ingat ada juga yang tidak seperti melalui rangsangan ibarat, isyarat, rumus ya. Ada juga. Ada orang yang beriman setelah melihat mukjizat Rasul. Itu zaman dulu. Waktu Rasul ada kan, baru beriman. Melihat, kalau zaman sekarang mungkin bisa beriman kalau melihat korekul ada. Kejadian luar biasa terhadap orang awam. Dia beriman mau ngaji, mau ini setelah melihat orang dibedah. Ada yang itu. Setelah melihat sim, salabim, bab, betot, tam, beriman dia. Betul kan? Nah, korekul ada. Orang zaman dahulu itu banyak beriman setelah melihat mukjizat Rasul. Seperti umat-umat kafir zaman para nabi dahulu ya. Kan gitu sejarahnya. Ada juga orang yang takjub pada keajaiban dunia. Kemudian beriman. Seperti begini. Tahu-tahu antum jalan-jalan ke Taplau misalnya ngelihat awan tertulis huruf Allah. Nah langsung beriman ya. Astagfirullahaladzim, subhanallah, Allah maha besar kan gitu ya. Itu takjub.
Ada yang takjub sama cangkang telur ada tulisan Allah. Wah, masya Allah, gitu kan, Ya. Gumpalan awan sebagai kuasa Allah kan. Nah, dalam bentuk tulisan, gambar, video yang di-share orang-orang media, nggak lihat langsung juga pas di-share. Instagram, Twitter, WhatsApp, lain dan sebagainya, mereka langsung beriman, dirangsang. Kan kayak gitu ya. Nah, jadi bisa juga orang tuh beriman melalui medsos ya. Ada manfaatnya juga gitu. Mereka bisa merasa dekat dengan Allah karena keajaiban dunia dan kuasa Allah kan. Betul. Lainnya bukan masuk kategori yang seperti itu. Bukan dikategorikan orang yang arif. Atau orang arif billah. Atau bukan waliullah itu. Bukan ya? Bukan. Al-arif billah yang sempurna, keimanannya tidak mesti dirangsang oleh fenomena selain Allah. Sampai ya, maksud Anda kan paham ya. Ma al-arif min ida asrar wujudi al-haq akrab ilai min isyarati bala arif man la isyarat lahi tifinai fi wujudi wanti wayi fi syuhudi. Artinya gini, al-arif billah itu bukan orang yang terima isyarat. Duduk. Bukan karena melihat keajaiban atau apapun. Jadi yang arif billah itu bukan orang yang terima isyarat lalu merasakan Allah lebih dekat dengannya karena isyarat itu. Duduk ya maksudnya. Al-arif billah itu orang yang tak perlu isyarat. Karena lenyap pada wujudnya dan tersembunyi pada penyaksiannya. Jadi petunjuk atas Allah yang dikenal para ulama terdiri atas 3 jenis. Kalau kita dapat petunjuk dari Allah itu ada tiga jenis. Yang memiliki tingkatan yang berbeda. Tingkatannya juga berbeda. Ya. Ibarat adalah petunjuk kasar. Kalau antum mendapat ibarat, itu petunjuk dari Allah juga tapi sifatnya kasar. Tahu ibarat? Terima dulu ya, ibarat apa nanti antum jelaskan. Sementara kalau menerima isyarat, paham ya? Antara ibarat dan isyarat aja kita nggak tahu kan? Mana yang ibarat? Yang isyarat, kita sering nih, oh mandape isyarat. Padahal itu ibarat. Nah ini yang harus dijelaskan. Ya. Sementara isyarat lebih halus dibandingkan ibarat. Jadi nakomatnya isyarat lebih bagus daripada ibarat. Yang ketiga namanya simbol. Itu yang disebut secara orang makrifat atau secara Islam rumuz. Rumuz. Simbol itu rumuz. Adalah penanda paling halus dari Allah. Jadi simbol itu penanda paling halus dari Allah. Ya. Karenanya kul tal isyarati arraqu wa adaku min al ibarat wal ramaza adaku min al isyarat fal umur talataha ibarat wa isyarat wa rumuza wa kulu wahidata adaku bima qabillaha fil ibarat tuadi wal isyarat tulawi wal ramaza yafrah ayyafrah al qulub bi iqbal al mahbub. Udah paham ya? Paham gimana? Jelasin dong. Artinya gini. Dikatakan bahwa tanda lebih tipis. Tanda itu lebih tipis dan lebih akurat daripada frasa. Ngerti gak nih? Simbol lebih akurat daripada tanda. Karena benda adalah 3 frasa. 3 frasa tanda. Dan simbol. Benda itu adalah 3 frasa tanda dan simbol. Dan masing-masing lebih akurat daripada sebelumnya. Nah, pasti pusing tuh. Begitu orang dulu memaknainya kayak gitu tuh.
Itu bahasa Arab kalau langsung dimaknai begitu pusing nggak? Kesimpulannya begini, isyarat itu lebih tipis dan lebih halus dibandingkan ibarat. Itu maknanya. Simbol lebih halus dibandingkan isyarat. Jadi semua penanda ini ada 3. Ya, tanda untuk orang paham, mengerti dalam makrifat ada 3, yaitu ibarat, isyarat, dan rumus atau simbol. Ketemu kaji ini di luar nggak? Itu ada di Quran loh. Ya, setiap satu dari semua itu lebih halus dibandingkan tanda sebelumnya. Gini Pak, semua orang yang memahami ilmu ilham, ilmu hatib harus tahu ini. Jadi kita nggak ngambang, ya, nggak main ramal, ditata sama Islam. Sayang kitab-kitab kayak begini itu disembunyikan. Entah gurunya yang nggak mau membedahnya, entah apa. Kalau tahu orang-orang yang para habaib, para orang yang mendalami ilmu ini ya, ngambek sama Andung nih. Andung nggak mau tahu, Andung bedah aja kan, ini ilmu kan. Ya, supaya jangan linglung. Jadi tugas ibarat apa? Kalau ada tugasnya, yang namanya ibarat tugasnya apa? Memperjelas. Antum mendapat ibaratnya gini katanya. Itu untuk memperjelas. Nah, tugas isyarat naik diperjelas baru dipetunjuk. Jadi gini, ibarat itu memperjelas, isyarat itu petunjuk. Sedangkan tugas simbol menyenangkan. Maksudnya menyenangkan hati, memahami hati. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk. Jadi mengetahui perkara sesuatu dalam konsep yang sulit dijangkau oleh akal, Allah mempunyai makomat pada manusia. Pertama ada yang dengan ibarat, kedua dengan isyarat, ketiga dengan simbol. Pertanyaannya, kalau antum jangan jauh deh, Pak Al ini dapat dari mana nih? Taunya dari mana? Terasanya gini Kang, kemarin begitu. Ibarat, isyarat, atau simbol. Itu harus tahu. Begitu juga Ustaz. Kunci. Orang datang ini, tahu nih, feel. Ini ibarat, ini isyarat, atau simbol. Betul? Kalau itu isyarat, itu dia benar tuh. Itu petunjuk dari Allah. Betul kan? Kalau ibarat gimana? Kalau ibarat itu masih sifatnya di bawah petunjuk. Baru dijelaskan. Ada begini nih. Kalau sudah dapat ibarat, tunggu isyaratnya. Ya, betul? Kalau sudah ada simbol, baru itu sudah tenang hati, memahami gitu. Sampai Pak. Jadi kalau kita misalnya jomblo lagi nih, jomblo ya mau dapat istri. Dapat istri. Nah, apa dulu yang dilihat? Nggak isyarat dulu. Kalau isyarat perempuan ngedipin itu petunjuk dia mau kan. Ibarat dulu. Baru naik ke isyarat. Tapi kalau udah pakai simbol, ini yang nggak bisa baca. Simbol ini termasuk ketajaman akhlak dan spiritual. Itu, oh iya ini istri gua. Duduk. Ini kalau ngelihat jin gimana nih? Bahaya ini dong kaji ilmu ini. Bukan ramal, nebak. Bukan nebak. Itu namanya pemahaman. Ya. Ada dasar ilmunya di Quran? Ada. Itu semua petunjuk Allah. Karena itu isyarat merupakan medium petunjuk dari Allah yang menampung makna yang tak terwadahi oleh ibarat. Duduk nggak? Perbedaan antara isyarat dan ibarat itu, isyarat itu medium petunjuk Allah yang bisa menampung makna yang tidak bisa ditempati oleh ibarat. Ibaratnya gini, ibaratnya gini, ibaratnya gini. Kan banyak benar ibarat, iya kan?
Di barat makanya banyak, Pak. Karena itu dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini, kepekaan isyarat ini harus dulu kita sandarkan. Kalau sudah peka di sini, itu yang disebut arif billah. Namanya? Arif itu kaitannya kalau bahasa KBBI Indonesia bijaksana. Bijaksana tidak identik arif, ada perbedaan. Tapi kita karena pendeknya makna arif ini dalam makna Indonesia, maka disebut bijaksana gitu. Ibarat ini, isyarat ini dasar yang harus dibutuhkan dan harus peka terhadap pesuluk. Suluk tahu? Orang yang berjalan mencari Allah. Jadi kita ini bukan menyembah Allah, tapi mencari Allah. Kalau mencari Allah memerlukan ketajaman isyarat. Duduk. Duduk ya, tambah pinter deh nih, nggak enak lah. Itu tandanya awalnya. Jadi syarat untuk pesuluk adalah harus sampai ke isyarat. Ya, duduk. Tetapi isyarat ini masih juga membawa serta sesuatu. Nah ini. Pada manusia isyarat itu selalu membawa sesuatu yang menandai keberadaan Allah. Sehingga mereka masih juga memandang yang lain selain Allah. Nah sering salah tangkap. Itu bukan Allah. Ya. Itu hanya istilahnya untuk bisa mencapai ke Allah. Gitu. Jadi isyarat itu sering membawa sesuatu. Duduk ya. Nah, begitu sulitnya kita bermakrifat. Karenanya dengarkan dulu dalam kitab-kitab lama. Bahasanya mudah-mudahan Anda bisa mengisyarahkan makna ini. Akul al-isyarati hi mustaudu al-taf. Al-mani al-tadik anhamilaha al-ibarata wal rais al-arif al-kamil min ida asal bi isyarati li mustarhid wazada al-haqu aqrabi iliyai minha fadlan an mansyuri fayashajid al-haqqa qariban minha au manasur fayajid al-haqqa indaha lima tadamanat al-isyarah min al-ta'adud alladhi yaqtadi musyiran wa isyaratan wa masyaran ilaihi bal al-arif al-kamil man al-isyarata aslan ima li finai fi wujudi al-haqqi wanti wayi fi syuhudi ghayabat an al-qaluka wa ima libagayi bi al-haqi wan nuri wa intisari bi malaratid yuri. Paham kan? Udah paham? Ini isyarat adalah gudang makna. Isyarat itu gudang makna, sangat halus yang tak tertampung dalam ibarat. Al-arif billah yang kamil itu bukan orang yang memberikan isyarat. Bukan. Bagi mereka yang meminta petunjuk, bukan. Ya. Jadi kita nggak boleh, kita ini tidak boleh memberi isyarat, nggak boleh. Karena itu pasti bukan dari Allah. Ya. Bagi orang yang makrifat, isyarat itu harus dari Allah. Kalau sudah datang dari Allah, boleh memberi petunjuk. Tapi bukan dengan isyarat. Karena kita tidak hak untuk memberi isyarat. Duduk nggak nih? Kira-kira Ustadz Pak Al tahu ya? Gitu kan. Pakai isyarat Pak. Itu bukan bahasa manusia tuh. Takutnya kalau pakai petunjuk itu. Kita kan ada akal Pak. Melenceng nggak orang? Adabnya gitu. Isyarah itu bukan hak manusia.
Coba kita mulai dari besok, jangan memakai bahasa isyarah. Banyak ulama yang sering memakai isyarah. Ya. Karena kalau dia memakai isyarah, tidak menunggu petunjuk dari Allah, ya, maka isyarah itu nyasar. Pasti nyasar. Ya. Lalu ia merasakan Allah lebih dekat dengannya karena isyarat itu. Ini sudah ujub. Betul. Kalau dia memakai isyarah, pas itu merasakan dirinya dari petunjuk Allah, maka dia sudah ujub. Isyarah kalau diberi kepada ustadz, kepada Pak Al, itu hak pribadi. Menyampaikannya harus dengan bahasa manusia. Kira-kira paham? Karena isyarah itu limpah karunia individu. Nah, ini banyak ulama nggak tahu ini. Ini medan hati. Itu petunjuknya. Terlebih lagi bagi al-arif billah. Kalau kamil sudah sampai puncaknya ya. Kamil itu kan sempurna artinya. Ya. Boleh kita menyebut sempurna kalau sudah sampai puncaknya. Sehingga mereka bisa merasakan dekat dengan Allah. Karenanya di sisinya mengingat kekayaan kandungan isyarat itu yang menghendaki memberi isyarat ya. Itu hanya Allah. Isyarat itu yang menghendaki pemberi isyarat. Isyarat dan diisyaratkan melalui syariat. Isyarat itu bahasa Allah. Kalau kepada Nabi bahasanya wahyu. Pas disyariatkannya Al-Quran. Dudukkan nih. Bahasa ilham kalau tahu itu isyarah. Tapi penyampaiannya nggak boleh pakai isyarah. Aduh, agak susahnya ngomongnya. Enggak ya? Bisa ya? Paham ya maksudnya ya? Apalagi kalau kita sudah memahami ilmu arif billah. Karena ia telah melebur dalam wujud Allah. Ini bahasa tingginya ya. Dan bersembunyi pada penyaksiannya sehingga makhluk lenyap di dalam matanya. Nggak usah dikaji, itu pusing itu ya. Hal ini terjadi bisa karena ia menjadi bako bilah. Cahayanya, pendaran cahaya itu terdapat dalam martabat pancarannya, gitulah bahasanya ya, bahasa makrifatnya. Jadi istilah bahasa lama itu sering dipakai dengan orang-orang ulama dulu begitu. Untuk orang dulu mungkin paham, ya. Untuk zaman sekarang kan gitu, ya. Apo tuh. Nah, itu makanya maleh mau takut alhirah, ya. Alhirah itu bukan gilo, kebingungan. Jadi yang namanya isyarah menandai adanya jarak dan antara. Yang namanya isyarah itu menandai jarak, tolong ditaruh di luar dulu. Gimana caranya? Di luar aja dulu. Yang namanya isyarat itu menandai adanya jarak dan antara. Karenanya isyarat kerap kali disertai dengan apa Pak? Kalau ada isyarat. Kalau kita mengisyaratkan alasan, bukti dan argumentasi. Betul? Kalau kita menggunakan isyarat, pasti orang yang diisyaratkan akan memerlukan alasan, bukti, dan argumentasi. Sebagai isyarat kalau itu dari Allah. Buktinya mana? Paling kita ngutip nanti di Al-Quran. Ya. Di sini baru kita pahami bahwa semakin banyak alasan bukti, semakin banyak argumentasi seperti ulama sekarang sering menyandarkan sesuatu pada hal-hal ilmu akal yang diakalkan, hadis yang sahih, bahkan sampai menukil dari kitab-kitab lama, ya, atau bahkan penjelasannya kepada dalil Quran, memerlukan supaya dia beriman tanda seseorang jauh dari Allah. Ayo, gimana? Antum ngaji kayak gitu, nyampein gitu. Tanda antum masih jauh dari Allah. Aduh, susah ngaji antum. Ya, balik-balik. Memang benar kayak gitu.
Karena antum memerlukan dalil, memerlukan isyarat. Tanda antum jauh dari Allah. Nah, jadi nggak boleh pakai dalil. Bukan begitu pengertiannya. Antum yang menyampaikannya masih jauh dari Allah. Wali Allah itu. Kalau jauh dari Allah bukan kekasih Allah kan? Aduh, dapat nih, Ustaz dapat nih. Besok takutnya nggak mau pakai dalil nih. Ya kan? Ya, gimana tuh? Ribuan nggak itu, Sur? Ini kan kemana-mana nih. Ribuan nggak orang memerlukan dalil. Makanya kata ulama dulu, sebentar-sebentar dalil. Sebentar-bentar dalil. Dalil aja nggak ngerti maksudnya. Sebenarnya antum memakai isyarah. Itu bukan orang yang dekat dengan Allah. Pertanyaan sekarang, setuju Pak Al nih omongan gini? Setuju? Setuju ya? Mungkin paham ya? Nah, jadi selama ini kita belajar sampai ke Mesir itu mencari apa Pak? Mencari dalil. Ya capek bro. Orang juga punya dalil. Nah, capek ya, makanya lurusin dulu. Begini pelurusannya. Pelan-pelan ya. Wa yusil Abu Ali Al-Ruwadabari radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, An Ali syarata faqala isyarat al-ibanat amma yatadamu al-wujud min al-musyara ilai la ghair wa fa'al haqqaiqat ana al-isyarat tashabuha alilla wa laila baitain baidatan min ain al-haqqaiq wa qol al-syahubala radhiyallahu ta'ala anha wa kulla isyarat ansha asyar biha al-khalaqa ila haq fahi madudat alaihim hatta yusiru ila al-haq bi al-haq wa laysya lahum ila dalik tariqa wa qala Abu Yazid radhiyallahu ta'ala anha abadahum minallah aktarahum asyarataya. Begitu kata Abu Ali. Iya kan? Setuju nggak nih? Setuju nggak nih? Ya basonya artinya ya lupa artinya. Gini, Abu Ali Al-Rauzabari ketika ditanya perihal isyarat menjawab begini. Ini ahlinya, ya. Isyarat tidak lain merupakan ungkapan dari dalam hati yang menjelaskan sesuatu yang ditunjuki hati itu. Buruk ya. Hati itu sudah ditunjuki. Allah itu melihat hatinya. Ya. Sejatinya isyarat diiringi dengan ilat. Sejatinya ilat itu alasan, bukti, atau argumentasi kalau dikeluarkan. Duduk nggak? Sampai ya? Ini dalam benar maknanya nih. Ini orang pinter bener nih. Isyarat kalau dikeluarkan membutuhkan ilat. Ilat itu artinya alasan, bukti, dan argumentasi. Ilat itu jauh dari zat hakikat. Sangat jauh. Sampai-sampai Asyibli mengatakan, setiap isyarat atas dari Allah yang ditunjukkan kepada makhluknya, hakikatnya tertolak. Kalau dia mengungkapkannya, tertolak. Jadi mengungkapannya harus berubah secara hukum syariat. Nah, sehingga mereka memberi isyarat atas Allah dengan Allah itu sendiri. Dan mereka tidak punya jalan untuk itu. Abu Yazid sampai berkata, ini Abu Yazid ya. Abu Yazid radhiyallahu ta'ala anha, ya, abadahum minallah aktarahum asyarataya. Ya, berkata ini, mereka yang paling jauh dari Allah adalah mereka yang paling banyak isyarat atasnya. Nah, kok gitu ya? Banyak isyaratnya, menyampaikannya pakai isyarat itu jauh dari Allah. Salah satu isyarat adalah dalil. Pertanyaannya orang
ulama dulu sering menggunakan dalil nggak? Ayo, tanya mau Ustaz, pakai dalil nggak? Enggak kan? Enggak. Sekarang inti yang didapat dari kaji sekarang apa sih? Makomat dari hatib kita, petunjuk dari Allah itu ternyata nggak boleh diungkapkan secara hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, betul kan? Setidaknya itu. Dalami lagi. Nah, kita dalami. Kalau orang itu sampai derajat arif billah kamil, isyarat tidak diperlukan. Duduk. Karena mereka tidak berjarak dengan Allah. Isyarat dibutuhkan oleh para pejalan atau pesuluk. Kalau antum masih mencari, kita harus pakai isyarat. Tapi kalau sudah duduk di arif billah, isyarat tidak dibutuhkan. Isyarat itu sangat membantu dalam pesuluk. Kita ini kan mencari Allah. Jangan ubudiyah dong, sudah naik. Kalau ubudiyah kan syariat, betul kan? Nah, rububiyah apalagi? Isyarat itu sangat membantu memang orang-orang ubudiyah untuk bisa mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqawal al-syaikh ma'al-arif ilhi ailais al-arif al-kamil wahu al-rasyik al-mutamakin wa umma al-syair fayahtaj illa al-isyarat wa yajid al-haq aqraba illai min al-isyarat au ma'aha wahi iyanatlah inallah wa kuatahu kali ibarat lil mutawakidhi wasyayati al ibarat. Terakhir aja ya, panjang nih. Wanna manafi al tarik illa dalik li astigna al haqaiq an al isyarat wal musyir wallah ta'ala al alam. Begini artinya, pemahamannya begini. Ini dari Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syukandari, pengarang Al-Hikam. Beliau ini bergelar juga Al-Arif Billah. Maksudnya adalah Al-Arif Billah yang tidak kamil, kalau nggak sempurna mendudukannya, belum mendalam atau belum mantap. Sedangkan mereka yang sedang berjalan tetap membutuhkan isyarat dan merasakan Allah dekat dengannya karena atau bersama isyarat itu. Karena bersama isyarat itu. Isyarat itu bisa membantu mereka menjadikan makanan pokok bagi mereka layaknya ibarat. Masih susah juga nih. Bagi mereka yang mengarahkan pandangannya kepada Allah. Sebagian akan dijelaskan pada ibarat adalah makanan pokok bagi mereka yang butuh mendengarkan. Dan kau akan mendapatkan sesuai apa yang kau makan. Iktibarnya banyak nih, Al-Hikam kan begitu. Nah, duduknya gini, karenanya ketika memberi isyarat, maksudnya diberikan atau menerima isyarat, ketika antum dihatibkan mendapat isyarat, ini jelas karena kita nggak paham, karena kita belum pernah dapat isyarat. Jujur aja, kalau udah dapat isyarat pasti ketawa, pasti ketawa. Al-Arif Billah itu orang yang tak perlu isyarat. Nah, kan susah juga tuh. Iya kan? Iya kan? Nggak perlu. Maksudnya, ia tak membutuhkan isyarat untuk dirinya. Tetapi harus memberikan isyarat untuk orang lain melalui makna syariah. Tidak boleh diisyarahkan. Nah, kira-kira sampai ya? Ya, jadi ia sendiri tak memerlukan isyarat. Karena isyarat itu sama juga ibarat turun.
makanan orang yang lapar. Ibarat itu makanan orang yang lapar. Kalau antum masih mengejar isyarah, maka dapat ibarat. Maka gelar antum lapar terus. Makanan orang yang lapar. Sementara ia sudah kenyang. Kalau merasa cukup, kita bisa mengatakan bahwa isyarah itu mengandaikan jarak dan perpisahan. Jarak, perpisahan, nafi. Ya. Sementara ia tetap bersatu dalam perpisahannya. Tambah bingung lagi. Hikam tuh bingung kalau kita nggak paham. Sementara ia tetap bersatu dalam perpisahannya. Coba jabarin. Bingung nggak? Karenanya al-arif billah yang kamil menafikan jalan syariat. Positive thinking. Positive thinking ya. Selalu menafikan jalan syariat. Bukan tidak bersyariat. Karena sudah merasa cukup dengan Allah. Sehingga tak membutuhkan isyarah dan memberi petunjuk. Isyarah dan memberi petunjuk. Wallahu alam. Itu dulu. Ini Andung kalau diterusin nganga nih kepala. Andung sendiri pusing. Jujur aja. Gimana memahami hikmat dulu? Kalau isyarah aja belum sampai. Coret akhirnya. Ilmu coret. Duduk ya. Jadi ini perlu Andong dudukkan dulu. Setidaknya ada sedikit bukan wawasan. Seperti sudah pengisian. Karena kita udah ngerti ibarat apa sih, isyarat apa sih, rumus itu apa. Kalau kita larinya nanti ke yang disebut hukum-hukum rumus atau simbol bahasa modern, itu larinya nanti ininya ya, wakilnya itu angka. Wakilnya apa? Angka. Bahasa sifatnya waktu. Ya. Itu yang paling susah nanti. Nanti dimain kartu lagi nih. Keluar segini. 8 spiritual. 9 rezeki gitu. Isyarah kan? Enggak begitu. Sebetulnya enggak begitu. Ya. Orang yang udah sampai paham, dia tidak menggunakan itu lagi. Ya. Pertanyaan kemudian supaya lebih mudah, lebih enak kaji ini. Apakah yang disebut arifin? Yang sempurna ya. Kalau bahasa kerennya arifin yang kamil mukamil. Tuh. Apa yang disebut arifin? Bukan arifin ilham. Udah arifin ilham. Almarhum dia. Betul kan? Hati-hati Pak. Nama jangan disifatkan dulu. Anda dudukin nih persoalannya. Ya. Arifin yang kamil itu mereka yang selalu menggenggam tasbih. Menggenggam tasbih bukan megang tasbih. Kan pusing. Ngerti nggak tuh? Materinya nggak ada, tapi dia menggenggam tasbih. Kalau digenggam tasbih dia nggak perlu ngapal Asmaul Husna. Itu susah nih bahasanya itu. Nggak perlu deh. Bukan yang memegang tasbih, tapi menggenggam tasbih. Paham tuh? Paham Pak ya? Paham ya? Rasain mulai besok dong kaji kayak gini lagi. Ya. Nah yang duduk kan nggak merokok, tapi pegang rokok. Kalau menggenggam rokok kecanduan namanya. Sama ini tuh. Kira-kira mana? Pusing nih bahasanya pusing. Gini. Pertanyaan gini. Arifin yang sempurna itu mereka selalu menggenggam tasbih. Menggelar sajadah. Bukan membentang sajadah. Atau membenahi letak sorban. Bukan memakai sorban. Renungkan sendiri. Itu isyarat. Renungkan sendiri deh. Bisa kebayang kalau
Andung sendiri menyampaikan dakwah seperti tadi salah penafsiran nanti. Kalau taklid udah tiap hari pakai sorban. Maknanya bukan ke situ. Bukan. Itu dalam, itu isyarah. Apakah orang yang sampai puncak pemahaman demikian soliter? Menyepi? Tidak. Tidak akan terrealisasikan syariat isyarah tadi. Kalau dia soliter. Soliter itu artinya menyepi ya, maaf ya. Soliter itu artinya menyepi. Menyendiri, tidak. Tapi kadang-kala dirangsang untuk senang menyendiri. Bukan artinya dia tidak mau membaur. Senang kok menyendiri. Rasain antum pada saatnya bisa menyenang. Ngaji antum bisa pengennya menyendiri loh. Tapi enak loh menyendiri loh. Hati-hati. Ya. Semua itu mungkin saja. Tapi antum jawab bukan pasti ya menyendiri. Semua itu bisa aja terjadi. Tapi bukan pasti. Duduk. Boleh dong rokok dulu ya. Bukan kecanduan tapi memegang rokok. Bukan untuk diri. Tapi untuk nafsu. Gitu bahasanya. Tapi untuk nafsu. Nggak apa-apa. Kecuali yang disyariatkan haram mutlak. Gitu. Ya. Belum ketemu loh. Belum ketemu loh. Apakah yang Arif bilang, yang Arifin harus hidup soliter? Jawabannya mungkin saja, tapi bukan pasti. Itu jawaban yang benar. Tetapi yang pasti mereka tetap bergaul dengan manusia lain. Karena kita makhluk sosial. Mereka tetap manusiawi kan? Ya. Mereka bisa jadi buruh, tani, pekerja kasar, guru pabrik, kuli angkut, pasar, pegawai, rendahan, penunggu kafe, menunggu lahan parkir liar, atau guru agama dan sekitarnya bisa. Semua itu sangat mungkin. Itu dirahasiakan Allah. Bahasanya gini. Pelan-pelan. Al-arif man balakoh min tawadihilihu. Hikata bi Allahi wat tawakuli Allahi wat tafwidi illallah darajatan tafna fiha iradata bima yuridullah wat tantawa fiha al asbab tahtu sultanallah wat tadahu fiha al mas huda fi wazan fi suhudallah walais makna dalika maqad tatawahum min ana yang qati indayid alta amul bi al dunya. Itu satu. Artinya gini, al-arif billah adalah orang yang dengan tauhid. Al-arif man balagha min tauhidih. Kepercayaan, tawakal, kepasrahannya hanya kepada Allah. Di awal tadi. Mencapai derajat di mana kehendak-kehendaknya fana dalam kehendak iradahnya. Ya kan? Sebab-sebab atau alasan lenyap di bawah kekuasaannya. Dan semua yang tampak meleleh pada cahaya terang penyaksiannya. Tetapi pengertiannya tidak seperti yang kita sangka selama ini. Di mana al-arif billah terputus dari dunia. Tidak. Oh, ya. Lanjut. Kitab ini dong terangkan dari mana asal-usulnya. Kalau antum cari di Google nggak bakal ketemu. Cari ke guru agama di Torekat nggak bakal ketemu. Kok Andung tahu ya? Andung lain. Gitu aja. Nah, ini ego lah. Nggak mau tahu. Udah mulai liar kehidupan sekarang beragama. Harus ngeluruskan. Waten bit ala katu bi al khairin. Bal yatamal maha wa ma'ahum kasyair al nash. Watajalu ala katu bihim kama kanat. Walakina idaha yatamal ma'al dunya wa ashabiha
la yaro nafsa illa ma'allahi wahu idyumari suhu wana ma'anas wayansyad ma'ahum faqodayahim alaiztimai'at wa gairiha layalamin lahali illa anna yata'amal ma'allahi fahu kama aqalawa. Lalu menjalin dengan alam lain, ya, di mana al-arif billah terputus dari dunia, tidak, lalu menjalin dengan alam lain. Al-arif billah tetap berhubungan dengan dunia, tapi juga dengan alam lain. Ayo, itu benar tuh kitabnya. Nah, berinteraksi dengan makhluknya sebagaimana manusia lain dan makhluk lain. Ayo, nggak percaya? Ikuti kajian dong. Ia tetap berhubungan dengan mereka seperti sebelumnya. Sebelum keberadaan di dunia. Tetapi ketika berinteraksi dengan dunia dan sebab-sebab dunia, ya, pas berinteraksi jadi normal manusiawi, ia tak melihat dirinya selain bersama dengan Allah. Itu disebut ihsan. Apa namanya? Ihsan. Mau dijabarin di luar sama ustadz terserah, kan gitu. Mau ditulis terserah. Siap-siap orang lain bingung. Itu. Tapi mudah-mudahan nggak bingung kearifan kita. Kajinya kan arif. Ya. Ketika menangani masalahnya dengan orang lain dan beraktivitas di tengah publik dalam soal kemasyarakatan dan masalah lainnya, ia hanya menyadari bahwa ia berinteraksi bersama Allah. Karena Allah itu wujud di seluruh ciptaannya. Gitu. Udah capek kan ini. Udah pada tahu lah. Sering lupa Allah itu wujud. Wujud di Paal, wujud di sini, wujud di sini, wujud itu. Ingat kita berinteraksi ada Allah. Setuju nggak tuh? Rasain yang nggak datang. Pas datang bingung. Nah, arsihi wa farsihi ban wahda. Arsi ma'allah fi masyairihi wa batin halahu. Wa farsihi ma'al nas fi tasarufati wa zahir halihi. Wa zahir halihi. Wa yu'abir an hada kulli khair. Tabir mahu matur min kawal. Abi Baraki radhiyallahu anhu. An nafsihi mara'aita syayan illa wara'aita Allah ma'ah wa qablaha wa ba'adahu kama yu'abiranha kawal al-imam fakir al-din al-raji rahimahullah. Kunna jahiran ma'al khalaqa batinan ma'al haq wahi ala darajat al-suluk illallah bait al-nubuati. Betul kan? Iya. Ajabarkan sama Ustaz. Gini, al-arif billah itu seperti yang dikatakan para sufi, aras dan bumiku ada pada satu waktu. Aras dan bumiku ada pada satu waktu. Arasku bersama Allah dalam perasaan batin pada manusia. Tetapi bumiku bersama manusia dalam muamalah dan lahiriah. Itu kan? Hal ini diungkapkan sangat baik oleh atsar dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan main-main dengan beliau, dalam beliau. Nggak apa-apa kita nukil kajinya. Ya, perihal dirinya sendiri. Pengalamannya sudah ada pada dirinya sendiri. Tiada sesuatu yang kulihat selain kulihat Allah. Bersamanya, sebelumnya, dan sesudahnya. Kondisi ini juga diungkap oleh Iman Fakhruddin Ar-Razi. Hendaklah kamu bersama mereka secara lahiriah. Tetapi batinmu bersama Allah. Walaupun dia ada secara lahir. Nafikan lahirnya. Tetap bersama Allah. Karena tiap ciptaan ada Allah. Inilah makom suluk tertinggi kepada Allah setelah makom kenabian. Duduk nggak? Lanjutkan kan nih?
Gitu kan ya. Jadi clear ya, makrifatullah. Anggap clear dulu. Makrifatullah itu lautan yang sangat dalam. Tapi dianggap clear dulu. Jangan dikejar. Karena sifatnya kamil. Itu bukan soal pakaian atau profesi. Itu dunia. Tetapi lebih pada cara pandang kita. Karena kita punya akal. Indrawi. Cara pandang makrifatullah dapat hadir pada siapapun. Dan mereka yang berprofesi apapun. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada mereka bagi yang mau berjalan menuju Allah, pesuluk, bukan ubudiyah. Suluk harus ubudiyah di bawah. Jadi ada ikhtiarinya. Ya. Mereka dapat merasakan kehadiran Allah tanpa harus dirangsang oleh ibarat dan isyarat tertentu. Kalau antum beriman kepada Allah masih dirangsang dengan ibarat, isyarat atau rumus, antum jangan ngaji sini deh. Ya. Matlaba al-arifun minallah ta'ala al-siddiq fa'al ubudiyati wal qiyam bihaqi al-rububiyati. Yang dituju oleh orang-orang arif dalam kesungguhannya, ya, Qul huwallahu shomad, hanya bergantung kepada Allah, adalah benar dalam memberikan pelayanan, harus benar dan menunaikan hak ketuhanan, karena antum adalah khalifatullah. Karena itu kalau ingin diperdalam, ada ternukil dalam kitab Al-Hikam bernomor bab 89. Di kitab Al-Hikam karangan Asy-Syukandari berbab 89, apa yang dituju oleh orang-orang arif adalah tujuan yang paling luhur daripada tujuan-tujuan yang lain. Baik ia sebagai seorang hamba, orang yang juhud, dan orang yang alim. Sudah di atas itu. Sebab orang arif termasuk orang yang serius dalam ubudiyah, tapi naik di atas ubudiyah. Keharusan bertata krama, beretika, beradab dalam penghambaannya, serta menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ubudiyahnya yang ia tunaikan. Salah satunya amalan bersyukur. Seperti syukurnya Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap apa yang telah dianugerahkan, juga bersabar seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Dengan cobaan melawan orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolong orang yang memperjuangkannya. Selanjutnya ialah tidak memonopoli mengatur apa yang ada di sisi Allah. Oleh sebab itu, mulai besok nafikan kehendak antum. Ayo. Saya belum istri. Hukumnya nafikan. Ayo, nafikan. Jadi tidak memonopoli, tidak mengatur apa yang ada di sisi Allah. Antum dianggap di sisi Allah, jangan mengatur. Serta selalu dalam setiap kondisi merasa diawasi oleh Allah dan berdiri di hadapan pintunya. Dalam keadaan mengenakan pakaian ketundukan, kerendahan hati, membentangkan tangan, kefakiran, memegang erat teguh tali harapan, mengenakan selendang rasa takut, berbagai macam sifat, serta akhlak ubudiyah lainnya. Jelas syariat sudah terpakai. Nah, oleh karenanya orang yang telah bersungguh-sungguh menunaikan nilai-nilai ubudiyah, berarti ia telah menyempurnakan penuh janjinya kepada Allah. Syahadatnya berbeda. Ya.
Sedangkan dalam menunaikan hak ketuhanan adalah melakukan ketaatan secara johir. Setiap saat batinnya merasa diawasi Allah serta senantiasa hadir bersama Allah. Sederhananya gini, itu masih berat bahasanya. Mereka, arif billah, tidaklah tertuju kecuali pada dua hal. Ini Anung tunjukin aja, mudah-mudahan kita diberi anugerah sampai arif billah. Karena arif billah itu salah satu sifat wali Allah. Ya, kaji kemarin. Ya. Anung kan kemarin memberi pemahaman dengan doa ikhtiar wali Allah. Sifatnya harus arif billah. Gitu aja. Ya, jadi nyambung nih kaji, harus ke situ. Jadi sederhana gini, yang arif billah itu tidaklah tertuju kecuali pada dua hal ini ya. Arif billah nih. Mudah-mudahan bisa. Al-sidku wa ulubudiat wal qiyam bihaqi al-rububiati. Duduk nggak? Kebenaran dalam penghambaan dan memenuhi hak ketuhanan. Berat bro. Berat nggak tuh? Harus benar kehambaan antum. Dan harus memenuhi hak ketuhanan. Hak loh. Kalau hak ketuhanan antum meminta nggak? Nah, tanya-tanya. Nah, itu aja bahasanya. Tanpa memperhatikan kepentingan keegoisan pribadinya. Karena itu selendangku. Tidak termasuk orang arif. Ia yang tidak ingin berpisah dengan kepentingan dan tujuan-tujuan yang diinginkan secara pribadi. Bukan arif antum. Kalau masih ada keinginan tujuan pribadi antum. Itu apa nafsu? Betul kan? Nggak boleh pakai nafsu nih. Iya kan kayak gitu kan? Nah gini, dengan demikian tujuan yang lebih agung adalah apa yang dituju oleh mereka. Jauh sekali perbedaan antara orang yang cita-citanya sekedar bidadari berikut istana. Jauh bro. Masa zaman udah akhirul zaman, umur kita pendek. Cita-cita kita bidadari istana. Wah, repot dong, repot. Dengan orang-orang yang harapannya untuk tersingkap tirai rahasia ilahi. Beda kan? Serta selalu hadir dengan Rabbnya. Gitu aja bahasanya. Aduh, kajian Anung apa sih? Gitu nih. Enggak ya, udah sebenarnya Anung harus menyampaikan ini kan? Ya, dari sekian penjabaran tadi, kan hikmahnya kita mesti tangkap. Perihal orang yang memiliki tujuan. Antum punya tujuan kan? Tapi jangan dikte Allah. Tentu saja mengharuskan sesuatu tindakan untuk dicapai dan memperolehnya. Baik yang memberikan faedah ataupun hal yang dapat menghindarkannya pada kekhawatiran. Kalau khawatir bahasanya waswis-wiswidurinas. Itu harus sudah hilang. Karenanya golongan arifin bisa disebut para ulama asketik kan ya kalau orang modernnya. Tekun beribadah otomatis. Mengenai orang-orang bodoh. Kalau itu bodoh, perbandingannya sebagai orang yang tidak dapat membedakan cahaya dan kegelapan. Quran menyebutnya gitu. Nurin julumat, ya. Sebab apa yang dituju hanya hal-hal yang bermanfaat di dunia. Apa sih yang bermanfaat dunia? Serta dorongan-dorongan untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja. Jangan ditinggalkan juga. Mereka yang ahli dalam ibadah, terutama dalam makrifat, orang-orang yang arif, orang-orang yang berjuhud dalam pengertian benar, apa yang dituju, apa yang diniatkan? Tak lain menghindari perhatian manusia supaya tidak riya. Itu syariat. Makanya sering kalau dia sudah menjadi riya, dia menghindar. Amalan ini berat ya sebetulnya ya. Tapi Anda harus menyampaikan kan. Jadi berbeda dengan kemarin kan. Permohonan doa banyak dunianya sedikit akhirat. Ya kan? Ya. Insya Allah tidak akan dapat merusak pahala dengan doa ini. Dan apa-apa yang menyebabkan disiksa suatu saat. Dalam keseimbangan ya tidak akan ada. Walaupun kita tidak menyimbanginya. Kalau kita mencapai derajat pemahaman kaji ini.
Tentu saja antum mengkaji ini ada tujuan. Seperti ini sungguh-sungguh terpuji dan mulia dimiliki oleh mereka yang cerdas ya. Ya. Jadi beramal hanya sekedar karena Allah, supaya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah serta terhindar dari segala dosa. Itu bahasa syariat. Karenanya tadi kan sudah disebut. Selanjutnya al-arifun. Tadi arifun. Sekarang al-arifun. Mereka adalah orang yang tidak fokus terhadap kepentingan-kepentingan pribadi, tidak fokus. Dan balasan apa yang akan diterima di akhirat nanti tidak dipikirkan. Tidak. Menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya, ya, diciptakan hanya untuk melayani Allah. Beda, Pak. Antum hidup di dunia tidak kuciptakan hanya taat kepada Allah, melayani Allah tambah. Bukan ibadah taat aja, antum melayani Allah gak? Maka antum kekasih Allah. Seorang kekasih pasti melayani kekasihnya, naikkan makomat. Walaupun Allah tidak meminta. Karena kita ada hak kehendak kan? Betul kan? Patuh terhadap apa yang diperintah, berupaya dengan segenap cinta, kemuliaan yang sempurna, layani Allah. Karenanya dalam ibadah, terutama ibadah sosialnya, kaji gampangnya. Tapi memasukinya, kaji ini. Kita kan makhluk sosial. Kita pasti memahaminya. Kalau derajat ini kuat. Percaya nggak nih? Yang bisa merusak terhadap kehambaan itu apa sih zaman sekarang? Atau kerusakan silaturahim dalam ajaran Islam. Silaturahim itu bukan ke manusia aja. Silaturahim juga kepada Allah, malaikat, dan jin, dan lain silaturahim. Lebih mujmal ya, lebih menyeluruh. Apa sih yang bisa merusakkan silaturahim dalam ajaran Islam secara lebih mendalam? Bahasa sekarang itu akibat dari peradaban saat ini. Dari adanya peradaban saat ini. Contoh mudahnya deh, peradaban saat ini apa sih bahasanya? Smartphone, wabil khusus HP. Betul? Bukan nggak boleh makanya ya. Yang digunakan dengan kurang arif atau kurang bijaksana. Arif bijaksana bukan arti dilarang kan? Iya kan? Nah, atau tidak arif kan? Contohnya HP deh, kita contohkan. Itu iktibar ya, bukan isyarah. Hati-hati, itu iktibar. Yang tidak arif. Karenanya ma'al hikmah artinya gini, arif itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Tadi kan sudah dijelaskan. Arif itu apa sih? Bijaksana. Arifin artinya memiliki akar usul al-arif. Orang secara dalam menyebutnya arifin. Dalam bahasa Arab berarti tegas, bijaksana, memiliki wawasan melampaui batas yang normal. Arifin itu berarti sudah dimensi lain ya. Apa arti arifin itu dalam bahasa Arab? Tegas, bijaksana, memiliki wawasan yang super luas. Arifun. Beda lagi. Kan di Indonesia sapaan ini memiliki makna orang yang pandai, cerdik, bijaksana. Kok menyempit? Nah. Rubbama istahyal arif an yarfa'a hajatahu illa maulahu liktifaihi bimasyiatihi.
Fakaifa la tastahi an yarfa'aha ila khaliqatihi. Seringkali seseorang yang arif, orang yang arif itu dalam ajaran Islam disebut arifun atau arifin. Biasanya kalau nama itu disifatkan nempel kepada seorang muslim, nempel kepada antum-antum walaupun nama antum nggak arifin, gitu ya. Tapi nempel, dia akan merasa malu meminta doa kehendak kepada Allah. Tuh. Tambah lagi mah ngertinya nih. Arif itu kalau masih meminta, Arif lahu namanya tuh. Ayolah mah, udah. Duduk atuh. Masih meminta, masih berkeinginan karena dia merasa malu meminta hajat kepada Robnya. Maka disebut, singkatnya gini, yang arif itu kalau orang Minang sebutnya bamalu. Apa namanya? Bamalu. Bamalu kepada siapa? Robnya. Kalau ke Rob udah malu, ke makhluk lebih malu lagi. Karena dia tidak bisa menentukan. Kan gitu. Kenapa demikian? Karena puas dengan kehendak Allah. Kalau sudah begitu, antum bisa berprasangka baik kepada Allah. Pasti. Kan ini hanya diterangkan. Dan itu benar. Jomblo berprasangka baik nggak? Jangan lawan iradanya kalau masih meminta. Ya, bukan arif antum. Masih pengen punya anak, bukan arif antum. Masih pengen mobil, bukan arif antum. Gitu aja. Kena ada yang lain nggak mau tahu dong. Jadi bagaimana ia tidak akan malu meminta hajatnya kepada makhluknya? Renungkan tuh. Kalau dia sudah malu kepada Allah, dia akan tidak mau meminta kepada makhluk. Tidak akan. Dalam pergaulan sehari, kata arif sering digabung dengan kata bijaksana kan? Rata-rata deh. Boleh jadi penggabungan itu diantaranya bertujuan untuk saling menguatkan makna masing-masing kata, boleh jadi. Tapi apakah bijaksana tidak boleh meminta? Bijaksana harus meminta, katanya kan bingung. Seseorang dapat disebut arif jika bisa bersikap bijak atau bijaksana, kan gitu. Itu sambungannya. Memang agak masyhur kan? Betul kan? Jika kita mesti memisahkan kedua kata itu dalam makna berbeda. Karena sempitnya pengertian arifin dalam makna bahasa Indonesia. Disempitkan menjadi bijaksana. Jadi dua kata ini berpasangan seperti menggabungkan kata pada jamaknya. Bijak dan bestari. Ya. Misalnya, dua kata penuh makna ini menyertai sebuah sikap, sifat, serta karakter seseorang. Misalnya, oh dia namanya Arif. Ya. Oh Arifin. Tapi nggak ada yang namanya bijak ya. Nggak ada ya. Umpamanya, tersifatkan. Karena kandungan makna yang agung, hati-hati. Ini arifillah. Tidak setiap kita bisa bersikap arif dalam segala hal. Setuju? Dan dalam semua keadaan. Kalau dia memegangnya, kita punya sifat tidak semua kita bersikap arif. Dalam segala hal. Pahami itu kelemahan. Orang yang mampu menjadikan sifat arif sebagai pelengkap kepribadiannya, maka ia termasuk orang yang beruntung. Itu yang disebut wali Allah, kekasih Allah. Itu aja. Pasti. Yang dalam ajaran makrifat Islam disebut wali Allah. Mengapa? Karena ia telah berada di jalan yang benar untuk mengenal dirinya. Kenal dengan dirinya. Banyak orang yang tahu.
Muhasabah, kenalin diri, introspeksi kan banyak. Gimana sih mengenal diri? Bukankah orang yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya maka ia telah mengenal Tuhannya. Deretan kata ini mengandung konsekuensi transendental. Itu konsekuensinya. Penggunaan bisa saling melengkapi. Transendental itu. Menyusunnya bisa secara terbalik. Sehingga berbunyi, siapa yang kenal Tuhannya maka dia akan kenal dirinya. Betul kan? Nah, Tuhan mesti tetap berada dalam makom sebagai sebab dari segalanya. Aduh, pusing. Harus. Rob itu harus dalam makom sebab dalam segala hal. Setuju nggak nih? Rob pula lah yang menyebabkan seorang kenal dirinya kan? Bukan karena kita mengenal diri. Ya. Dan kenal Tuhannya kan. Jadi dalam pemahaman konteks inilah kita ingin meletakkan kata-kata arif dan bijak dari seorang bijak bestari. Aduh. Karena itu Ibnu Athaillah Asy-Syukandari, sifat kenal diri, sifat tahu diri adalah sifat dasar yang mesti dimiliki jika seseorang ingin bersifat arif. Itu poinnya. Poinnya begitu. Sifat ini pula lah yang diajarkan Allah kepada semua makhluknya sesungguhnya. Tapi sayang banyak orang yang tidak memahaminya. Sebagai bukti bahwa Dia Maha Pencipta, Allah akan hadir dalam semua ciptaannya. Ya kan? Kita arif nggak kalau merasakan Allah hadir pada itu? Arif kan? Kita akan bisa arif kalau kita bisa merasakan ada hadir pada penciptaannya. Setuju nggak nih? Setuju. Maka kita akan bisa bersifat arif. Itu dulu kuncinya. Setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Setuju? Setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Semua makhluk mesti butuh kholik. Setuju? Setuju? Semua kita mesti tahu diri dengan begitu. Setuju? Tahu diri bahwa tidak tak lebih dari ciptaan yang akan selalu butuh kehadiran sang pencipta. Kena deh. Nah, kita ini ciptaan pasti butuh sang pencipta kholik. Sikap tahu diri sangat dibutuhkan dalam setiap keadaan dan dalam semua persoalan. Setuju? Nah, seorang pemimpin mesti tahu diri. Dari mana ia berasal, setuju? Alhamdulillah, ia berasal dari rakyat. Nah, rakyat berasal dari Rob. Isyarahnya gitu. Kan? Rakyat yang memberikannya kepercayaan menjalankan amanat kepemimpinan. Memberi kepercayaan. Isyarahnya gitu. Maka tersebutlah adegium. Suara rakyat, suara Tuhan. Pemimpin disebut tak tahu diri kalau ia, lanjut, lupa diri. Dari mana dia berasal. Jadi runutnya berasal dari rakyat. Karena itu rakyat adegiumnya suara Tuhan. Ini nggak ngenakin ngomong nih ya. Ya. Pemimpin disebut tak tahu diri kalau ia lupa dari diri dia berasal. Asal kita udah tahu ya isyaratnya. Ya, celakalah pemimpin yang lupa dirinya. Siapa? Rakyat akan jadi korban dari sikap lupa dirinya. Rasain. Seseorang yang lupa diri dan tak tahu diri akan mengabaikan semua nilai dan norma. Seseorang yang tak tahu diri bahkan bisa melakukan apa saja. Karenanya kata Rasulullah. Baru ini hadisnya ngerti. Sahih. Ijalam tastahi fasna masyita. Kalau kau tak malu, lakukan apa yang kau mau. Gak enak ya ngaji ya. Jadi Nabi kan gak salah ngomong kayak gitu. Jadi kata ajaran yang aneh. Kalau siapa yang kenal dirinya kenal Tuhannya, aneh gak? Enggak. Ada sandarannya.
Karena tidak tahu diri, tidak kenal diri, lupa diri, tidak malu. Contohnya apa di Quran diabadikan? Fir'aun mengaku dirinya tuh Tuhan. Karena sifat dan sikap yang sama. Ya, setelah Fir'aun siapa? Musailama al-Kadzab. Sampai sekarang kuburannya bau bangke aja walaupun gak ada bangke. Gak percaya pergi deh ke Mekah. Mengaku dirinya nabi. Lawannya. Nabi kan harum, keringat tidak harum. Udah jadi mayat bau bangke juga kan. Al-Kadzab. Ya. Karena sifat dan sikap itu pula sering dalam kehidupan sehari-hari kita temukan orang mengaku pemimpin, ulama, wakil rakyat, guru bangsa, moralis, asketis, dan sebagainya. Yang sungguh menyedihkan. Karena berkembangan yang demikian pesat di zaman sekarang, kita dengan mudah menemukan demikian banyak orang mengaku dirinya ulama, kiai, ustadz, guru agama, spiritualis. Tetapi karena sifat dan sikap tak tahu diri, tak kenal diri, lupa diri, tak bermalu. Indak bak malu kece orang awak. Tak jarang diberitakan seorang ulama diadili aneh bin ajaib. Nah, karena perkara menjolimu umat. Karena ngaji arif lah. Sering kita mendengar seorang guru mencabuli muridnya. Maaf. Kerap juga spiritualis menipu anggotanya. Banyak. Padahal jika mengacu kepada kata-kata Syekh Atha'illah Asy-Syukandari di Al-Hikam, kenal diri akan mengantarkan seseorang bersifat dan bersikap arif. Paling kurang arif dalam makna harfiahnya deh. Tahu. Nan tahu. Indak tempe. Kan itu. Lah, tahu bahwa kita tak lebih dari sekedar makhluk yang diciptakan sehingga kurang layak jika mesti menuntut banyak kepada penciptanya. Antum banyak nuntut, ya Allah. Ya Allah, kapan gua babini? Ya Allah, kapan gua punya motor? Ya Allah, aneh, sadih bana ide dah. Saat nikmat hidup dianugerahkan kepada kita, adakah karunia yang lebih baik dari itu? Merenung. Bukankah ada yang ingin hidup 1000 tahun? Antum masih hidup. Minta apa lagi? Ya. Maka berhentilah memaksa Tuhan. Itu sayangnya. Ulama masih maksa Tuhan. Memberikan apa yang kita angankan. Dipaksa Allah. Berhentilah mengangankan menjadi pemimpin. Kalau akhirnya udah tahu tidak amanah. Setuju? Udah tahu dia tidak amanah. Jadi wali kota. Memble antum. Udah tahu dia tidak akan amanah. Kalau diucapkan pasti tidak amanah. Berhentilah mengaku ulama jika akhirnya menyesatkan umat. Betul? Berhentilah menebar janji jika hanya mengingkarinya. Itu lagu. Kan gitu. Berhentilah bersikap tidak arif. Hanya orang-orang arif akan malu menyatakan kebutuhannya kepada Allah. Setuju? Malu. Bukan gak boleh meminta. Boleh antum berdoa. Boleh antum meminta. Itu disyariatkan. Tapi dalam rangka ubudiyah. Tahu gak? Bahwa antum hamba. Jangan maksa. Itu poinnya. Dan hanya yang tidak arif, yang tidak malu meminta. Terus meminta. Kalau antum masih memaksa Tuhan dengan doa, sebaiknya jangan berdoa. Itu nasihat dong. Itu redaksi andung. Ya. Jika seorang merasa malu menyatakan hajat, antum udah mulia deh. Sungguh. Bahasanya gini, renungkan. Bersyukur nggak antum dihidupkan? Banyak orang meminta 1000 tahun lagi hidup. Nah,
bermohon kepada Allah. Manalah mungkin ia tidak akan malu mengantarkan kebutuhannya kepada sesama makhluk. Ia akan merasa cukup. Qanaah hanya dengan kehendak dan keputusan Allah. Udah, putuskan. Saya sudah cukup ditakdirkan begini, titik. Maka diatur sama Allah. Berhenti deh lah memaksa Allah. Kalaupun antum memaksa berdoa, itu ke orang lain kan kemana udah dikaji. Doa yang makbul itu bukan antum yang ngomong, orang lain yang ngomong. Setuju gak nih? Kok jadi aneh ngajinya ya? Keterima sama akal kita. Bukankah sepasang kekasih selalu siap dalam keadaan apapun dan dimanapun? Nah, kekasih Allah itulah yang disebut wali Allah. Itu kaji kita kemarin. Jadi bagaimana memahami makna sifat arif sesuai tuntunan ajaran syariat Islam? Turun ke syariat dulu. Apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari orang-orang alim terdahulu, ihwal kearifan dalam kehidupannya? Kita contoh, berprasangka baik kepada Allah. Sangat penting. Husnuzon tidak semudah apa yang dimaknai oleh kita. Yakin gak antum yang terbaik sekarang ditakdirkan sekarang? Udah renungkan deh. Ngopi duluan dong untuk keselak ya. Keselak ya. Udah, banyak kaget gak nih ngaji? Enggak kaget, enggak, mudah-mudahan enggak ngagetin ya. Berprasangka baik kepada Allah sangat penting dilakukan di kehidupan sekarang, bahkan ketika dalam kondisi sulit apapun. Setuju ya? Antum nggak ada sulit. Kalau antum merasa sulit, ngetok sekarang. Nggak ada yang sulit. Besok jangan ngomong sulit ya. Setuju nggak nih? Kalau antum masih sulit, antum mengundang jin. Nggak percaya. Betul Pak Al. Kalau diri kita masih merasakan sulit, maka masuk korin jelek. Betul kan? Ya, benar itu. Itu rahasianya. Udah dah, pokoknya nggak, ujungnya nanti antum nggak merasa susah. Itu nikmat sungguh loh. Yuh. Maka kajinya bersangka baik kepada Allah. Berbaik sangka dalam ketaatan kepada Allah menjadi hal wajib di kehidupan sekarang. Ada dalam perasaan pikiran setiap orang kan? Diamalinnya gimana? Nah, kalau kita sekarang masih merasa miskin, masih merasa belum punya istri, masih merasa belum punya anak, masih merasa belum punya mobil, masih merasa istrinya kok jelek aja tambah tua. Nah gitu ya. Ujungnya antum pelit. Yakinnya itu? Karenanya dalam Kamus Bahasa Indonesia kata aris disepadankan maknanya dengan bijaksana, berilmu, paham, mengerti. Itu sebabnya kalau tidak paham ajaran Islam yang lebih mendalam, sesungguhnya faktanya sifat arif cukup sukar ditunjukkan ke setiap orang. Sukar, makanya jarang dikaji oleh ulama. Betapapun sulitnya dilaksanakan, Andung sampaikan, kearifan mesti terus diupayakan dipahami sedalam-dalamnya, baik dalam diri individu maupun kepada kolektif muslim semuanya bagi. Karena itu yang hilang. Nah, umat Islam memiliki pedoman. Setuju? Karena sulitnya kita memakai karakter arif. Pedomannya kita ambil Al-Quran dan hadis. Menjadi arahan untuk memiliki hidup yang lebih baik di dunia wal akhirah. Di dalam Quran dipenuhi arahan serta kata-kata bijak yang dapat menuntun kamu menjadi seorang muslim yang taat kan? Kesimpulannya gitu. Sebagai seorang muslim yang beriman, antum diharapkan selalu bijak dalam menghadapi sebuah masalah atau ujian yang diberikan oleh Allah. Bijak. Bijaksana enggak kita kalau dikasih ujian? Karena itu Allah berfirman, Al-Ankabut
Ayat 2, andung dulu yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasyu ayyutarraku ayyakulu amanna wahum layat tubtanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Jelas. Ada kalanya antum merasa terpuruk, lelah, namun menyerah bukan sebuah orang yang arif. Tidak ada menyerah. Bukan sebuah opsi. Bangkit, berjuang adalah hal yang harus dilakukan karena Allah. Allah memaksa, bukan memaksa kearifan kita. Bangkit. Ada ini mana? Al-Arab ayat 11. Dibaca ikhwan, gantian andung mengek. Lahumu abdi